Waktu kita dengar malam Jumat, dengarnya kayak nafsu gitu ya. Sempat mikir juga, kenapa pakai ada kata nafsu? Bingung kan? Kenapa malam Jumat itu identik dengan itu, tanda kutip. Ayo, kalian mikirnya apa? Itunya itu. Pasti itunya yang plus-plus ya. Awalnya gue juga mikirnya kayak gitu. Tapi biasanya identik dengan yang serem-serem, yang horor-horor, kurang lebih kayak gitu. Jadi bingung nih mau ngobrolin yang itunya atau yang serem horor. Karena gue juga takut kalau yang serem dan horor kita ngobrolin kenapa identik dengan harus yang plus-plus. Terutama kalau yang udah rumah tangga. Ya mungkin terkait yang pernah gue dengar dan pernah gue baca. Ya mungkin seperti kita tahu itu ada yang bilang sunnah Nabi. Tapi ingat, ini dilakukan yang udah sah berumah tangga. Kalau kalian-kalian yang masih pacaran, rugi. Terutama kalian cewek-cewek. Ingat, rugi. Kenapa gue dari awal udah bilang rugi buat kalian cewek-cewek? Karena buat kita cowok-cowok, kalau kalian ngasih yang enak-enak ke kita, sama sekali kita nggak ada kerugian. Yang rugi itu pasti cewek. Karena biasanya cewek itu setelah melakukan hubungan suami istri, dia akan kebanyakan ya, dan bentuk tubuhnya tuh sedikit berubah, akan lebih terlihat dewasa dari tampak luarnya. Sedangkan kalau kita cowok-cowok ya, kecil berubahnya, ya mungkin agak perutnya buncit-buncit, agak gendut-gendut kayak gitu. Tapi itu pun kalau yang pada umumnya ya, kita semua ngomong pada umumnya. Kalau udah menjelang 30 ke atas atau menjelang 40 ke atas. Karena biasanya cowok yang 30 ke atas menuju 30 ke atas atau 40 awal itu kurang gerak kerjanya, entah kurang gerak, intinya mager. Pulang kerja langsung istirahat, makan, tidur. Beda sama cewek. Nah kembali, kenapa identik malam Jumat itu melakukan hubungan suami istri? Yaitu tadi salah satunya karena agama yang banyak cerita-cerita, tapi pada kenyataannya pelaksanaan di lapangan banyak disalahgunakan oleh cowok-cowok yang masih pacaran sama cewek-cewek untuk minta jatah ke ceweknya. Kalau saking bucinnya, saking sayangnya, saking rela berkorbannya, cewek-cewek ini, mungkin diantaranya adalah kalian, memberikan semua yang kalian miliki, terutama mahkota yang kalian paling berharga, salah satu di hidup kalian berikan begitu aja ke cowok kalian, which is yang kita omongin adalah bukan suami sah. Kita nggak mau ngejudge atau apa, tapi lebih ke pelajaran. Kalau emang itu sudah terjadi sekarang, ayo kalian cewek-cewek yang cantik, adik-adik gue, kakak-kakak gue, atau mungkin lu dan gue seumuran, untuk mengurangi. Karena cowok-cowok kalian yang masih statusnya pacar, kalau dikasih terus, mereka-mereka itu bakal bosen. Seriusan. Nanti kalau udah berumah tangga sama kalian, bisa aja cowok-cowok ini bakal nyari cewek lain atau selingkuh. Karena akan ada biasanya orang tua kita bilang, teman-teman kita bilang, di rumah itu dimasakin daging rendang enak-enak. Tapi ada kalanya mereka-mereka ini pengen nyobain mungkin menu-menu lainnya.
pete, jengkol, terong, atau ayam cabai hijau. Sampai di sini kalian pasti ngerti kan maksud gua. Jadi dari sisi cewek yang udah pernah melakukan itu, coba dikurangi, dan kalian harus memastikan pacar kalian serius sama kalian. Dan buat para cowok-cowok, ya emang itu enak, gua nggak munafik, gua nggak ngejudge juga, tapi bro, pikirin masa depan. Ingat, kalau kita ketika berumah tangga juga kan kita punya anak. Kalau anak kita perempuan atau kita punya adik kakak perempuan, kalau disakiti kan nggak enak juga. Itu aja sih, gue nggak mau munafik, nggak mau ngejudge apa-apa, cuma mau kita semua baik-baik aja. Mau pacaran is okay, baik-baik. Kita namanya pacaran kan buat saling mengenal, belajar karakter, sifat, dan sikap masing-masing. Dengan pacaran yang tahu batas, kita bisa lebih mengenal. Kalau makin sreg, makin cocok, sefrekuensi, lanjut gitu. Jadi jangan fokus malam Jumat cuma identik dengan itunya, enak-enaknya, funnya doang ya. Kecuali kita kalau udah berumah tangga nih, enak kan sama istri kita, pulang kerja, makan, mandi, bersih-bersih pakai parfum wangi, istri kita juga seneng banget kan, ngebayanginnya aja kayak udah ngiler kayak gitu. Itu nggak apa-apa, halal. Aduh, gue jadi ngebayangin, maaf gue jadi ngebayangin. Tapi intinya, kenapa malam Jumat itu identik dengan itu? Ya salah satunya dari faktor agama, adat istiadat, dan lain-lainnya. Mungkin kalian semua bisa nambahin kenapa malam Jumat itu identik dengan itu, yang enak-enak selain yang serem-serem. Atau kalian punya pengalaman sendiri, bolehlah cerita untuk menambah wawasan kita, menambah wawasan gua dan juga yang denger juga. Karena gue juga ilmu agama gue cetek, yang gue tahu, yang gue dengar dari teman, dari orang tua, dari om tante, teman kerja yang lebih tua dari gue. Itu aja sih ya. Ingat, jaga diri, jangan sampai kebablasan, apalagi dalam masa pacaran sampai hamil. Repot, terutama kasihan nanti dede bayinya kalau kalian atau kita belum sah secara agama dan negara. Oke? Pokoknya jangan terpengaruh kalau kata orang yang kegiatan sebelum sah itu enak. Enggak, penuh dengan resiko, penuh dengan kerugian. Jadi lebih baik sah secara agama, sah secara negara, baru deh kita happy-happy malam Jumat.